Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kita nikmat luar biasa berupa umur yang panjang dan kesehatan yang begitu luar biasa. Teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih atas kesempatannya untuk dapat bersama saya di sini dalam rangka mempresentasikan budaya positif. Bapak Ibu, selama saya mengikuti calon guru gerak, banyak sekali waktu Bapak Ibu yang saya minta untuk bersama-sama saya meluangkan waktunya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan teman-teman arahan agar mau bersama saya, memberikan saran kepada saya selama mengikuti calon guru gerak ini. Baik Bapak Ibu, di dalam mengikuti guru gerak kami dapat materi pada modul 1.4 tentang budaya positif ini. Nah, inilah yang akan kita bagi kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua. Bapak Ibu, kalau saya lihat atau seperti yang saya paparkan ini, budaya positif, kira-kira kata ini apa yang terbesit di benak kita semua? Kira-kira Bapak Ibu mungkin ada yang bisa memberikan tanggapannya, apa itu budaya positif? Mungkin kebiasaan. Iya, benar sekali. Yang lain mungkin Pak Rahmat? Ya. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu dapat kita lihat di sini bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Kebiasaan-kebiasaan apa Bapak Ibu? Kalau kita mau refleksi kebiasaan-kebiasaan kita di sini tentang siswa, tentang murid, itu sebagian besar sudah terlaksana, tapi ada yang kurang. Kita lihat yang mana sebenarnya harus kita tingkatkan. Bapak Ibu, nilai-nilai yang kalau saya melihat bahwa nilai-nilainya itu seperti biasa guru atau orang tua lagi ada, anak itu lagi. Nah itu saya rasa kita harus ajarkan kepada mereka tentang nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan yang baik kepada mereka. Nah Bapak Ibu, hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di modul 1.4 Bapak Ibu, kami mempelajari tentang budaya positif. Itu ada 8 konsep inti dari budaya positif. Nah inilah sebentar yang akan saya paparkan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, itu perubahan paradigma belajar. Kenapa sebenarnya ada perubahan paradigma belajar? Mungkin hal ini kita semua sudah merasakan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai teori sosiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, dulu kan ada biasa pembelajaran berpusat pada guru, ada juga biasa kata belajar berpusat pada siswa. Nah kira-kira apa tanggapan Bapak Ibu tentang pembelajaran yang berpusat pada guru dan tanggapan Bapak Ibu tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa? Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan tanggapannya. Kalau yang berpusat pada guru, Berpusat pada guru berarti guru yang berperan aktif dalam proses pembelajaran. benar sekali bahwa segala sumber informasi itu berasal
Ibu. Ibaratnya di sini murid itu kita jadikan mereka kayak kertas kosong yang siap kita tulis. Ikan guru terserah mau tulis apa di situ. Anak-anak didik kita ini kita mau jadikan apa mereka terserah kita. Artinya sumber ilmu itu berasal dari kita semua, sumber pembelajarannya. Anak-anak kita tidak biarkan berkembang. Sementara menurut filosofi di Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah seorang penuntut. Guru itu sebisa dia menuntut, Bapak Ibu. Jadi tugasnya kita, baratnya kalau anak didik itu kertas putih tapi tidak kosong, jadi kertas putih yang kurang. Dia sudah ada tulisan situ. Kita selaku guru tinggal menebalkan. Nah, kan ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mungkin teman-teman bisa memberikan tanggapannya, Pak Rahman. Teman-teman saya pembelajaran dengan siswa itu kebanyakan dari tadi semua siswa yang diatur dalam pembelajaran tersebut. Benar sekali bahwa memang siswa itu harus jadi objek, harus jadi subjek, bukan lagi objek pembelajaran. Jadi kita tinggal menuntut mereka supaya mereka menggali potensinya untuk mencapai hasil yang maksimal, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya, Bapak Ibu ya. Nah, tetapi semua pembelajaran itu tidak terlepas dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara bilang nilai-nilai dari profil Pancasila atau dimensi profil Pancasila, itu kan ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang mana yang beriman? Ya, artinya kita ajari anak didik itu supaya mereka meyakini tanpa diperintah, tanpa disuruh, mereka sudah bisa melakukan dan percaya bahwa Tuhan itu ada, berkelakuan baik itu atas sesama, itu harus bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Pak Guru mungkin bisa di sini, Pak Mas. Di sini kita. Kalau berkebinekaan global di sekolah kita ini kan majemuk. Di sini banyak budaya, banyak sekali etnis, ya. Itu kita harus bisa saling menghargai. Jadi anak-anak itu akan mengerti perannya bahwa yang mereka yakini bahwa kehidupan itu harus saling menghormati, saling menghargai seperti itu. Selanjutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong nilai atau inti utamanya sebenarnya adalah bekerja sama. Jadi kita akan mengajarkan anak itu bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman yang saling membantu ya. Intinya dari gotong royong itu. Terus ada kreatif, anak-anak sudah bisa berkembang, memaksimalkan potensi yang ada di dirinya, mandiri, walaupun misalnya mungkin mereka sudah bisa melakukan dengan sendiri tanpa ada lagi perintah dari guru, pada mereka sudah meyakini bahwa itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam profil Pancasila. Serta yang terakhir di profil Pancasila adalah bernalar kritis. Yang mana sebenarnya bernalar kritis, Bapak Ibu? Ketika misalnya mereka mendapatkan berita, mereka sudah bisa mengolah, oh ini harusnya seperti ini, maksudnya begini ya. Jadi anak-anak itu sudah bisa mereka nalarnya sudah bisa berkembang, mereka sudah bisa fungsikan secara baik seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada miskonsepsi teori kontrol. Bapak Ibu, biasanya kita guru selalu mengilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Ilusi guru itu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ada juga kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, memang kita sendiri beranggapan bahwa kita guru ini bisa kontrol siswa, tapi sebenarnya tidak, karena memang peserta didik itu menginginkan dirinya untuk dikontrol. Ini bisa kita lihat di miskonsepsi teori kontrol itu. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan
sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena memang murid itu sedang menginginkan dirinya untuk dikontrol. Gitu. Ini sebenarnya kita akan masuk, akan ada penyebabnya. Kenapa misalnya murid itu biarkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu, penguatan positif atau penunjukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kita biasa membujuk siswa, memberikan penguatan-penguatan kepada mereka. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka tertentu Bapak Ibu, kemungkinan saja murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan atau rayuan kita selaku guru agar bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau kita sejauh memuji murid, misalnya, ayo kalau kamu lakukan ini, nanti Pak Guru kasih hadiah atau Pak Guru kasih iming-iming lah seperti itu, atau tidak mungkin dikasih sanksi. Apakah sanksinya berupa hukuman, baik fisik maupun non fisik seperti itu. Jadi mereka tergantung dengan bunyi kerajaan tadi seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betulkah ini bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal? Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog yang negatif, kadang kala sulit guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita orang dewasa kita rasa kita bisa dipaksa dengan anak semua. Sebenarnya tidak. Bapak Ibu, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah program kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ini Bapak Ibu, ketika kita melakukan pemaksaan kepada anak didik, bisa jadi anak didik itu dia ikut, tapi dia akan merasa marah terhadap seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini ada mengubah paradigma stimulus kita, mengubah paradigma stimulus respon kita ke pendekatan kontrol. Bapak Ibu teman-teman semua, kita di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita sering beranggapan bahwa realitas kebutuhan kita sama, tapi teorinya itu sebenarnya berbeda. Realitas kebutuhan kita berbeda. Misal dalam satu kelas, kita selalu beranggapan bahwa kebutuhan belajarnya murid sama. Sebenarnya tidak, karena di dalam kelas itu ada murid yang cepat tanggap, ada yang lambat. Jadi tidak sama, dia unik, dia beraneka ragam dalam. Nah, pada lah kita selaku guru untuk bisa menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi mereka agar mereka semua bisa mencapai potensi maksimalnya. Yang berikutnya, stimulus responnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita memang sekali lagi dia akan berkaitan dengan yang seperti realitas kebutuhan, bahwa setiap orang itu dia akan memiliki cara pandang yang sama, tapi sebenarnya tidak. Itu sangat berbeda. Kalau teori kontrol itu sangat berbeda. Begitu juga yang ketiga ada kita di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol itu sangat berbeda Bapak Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memang kadang kita guru juga memaksa murid atau siswa untuk berpandangan sama dengan apa yang kita inginkan. Tapi padahal mereka itu kalau teori kontrol itu sangat berbeda ya. Yang keempat itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu, kalau di stimulus respon kita melihat bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu salah. Tidak sedikit dari kita buruk itu ketika ada orang melakukan sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, itu kita anggap bahwa oh ini salah sekali. Sebenarnya tidak, dia lakukan hal itu, dia memiliki tujuannya sendiri. Ada yang dia inginkan, ada yang dia ingin capai di situ. Yang berikutnya stimulus respon Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Kita selalu berpikir bahwa orang lain bisa mengontrol kita. Tapi pada teori sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Misalnya, ketika orang lain mengatakan kita, ayo ke sini, mungkin kita akan ikut, tapi tujuannya kita karena memang kita tidak mau ada di situ, ada masalah di situ. Jadi kita ikut karena memang tujuannya ini aman seperti itu Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi memang kita kadang bisa, oh saya bisa kontrol ini. Padahal sebenarnya tidak, karena mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Yang selanjutnya stimulus respon, pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Kalau di teori kontrolnya itu Bapak Ibu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Terus model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrolnya itu berpikirnya itu menang-menang. Jadi anak-anak itu yang misalnya melakukan sebuah kekeliruan tidak boleh juga kita bilang, kamu salah. Karena memang kita harus bijak bahwa tidak ada kalah menang, tetapi yang kita harapkan adalah menang-menang supaya semua tidak ada yang merasa terpinggirkan. Nah, kita masuk kata disiplin positif. Teman-teman, kalau kita dengar ini disiplin positif, pasti apa yang ada di benak kita kalau kita dengar kata disiplin? Pasti mungkin peraturan atau tidak terlepasnya dari hukuman atau konsekuensi. Nah, coba kalian di sini. Ketika mendengar kata disiplin ini Bapak Ibu, apa yang terbayang atau terlintas? Itulah tadi. Kalau mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan tanggapan kira-kira kalau dengar kata disiplin. Ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, Bapak Ibu, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Misal di sekolah kita ini, apakah telah efektif disiplin positifnya? Apakah masih perlu diulang? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab hal ini bisa kita lihat di sini. Kebanyakan orang dia akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kalau ada yang patuh, oh dia disiplin. Kalau ada yang rapi, oh dia disiplin. Jangan seperti itu. Jadi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi inilah yang kita harus bisa lakukan ketika belajar tentang disiplin positif itu. Hal-hal yang kita hindari itu memberikan hukuman. Karena sebenarnya pemberian hukuman itu sebuah alternatif terakhir, dan bila perlu tidak usah dilakukan, tidak usah digunakan sama sekali pemberian hukuman. Kenapa? Karena dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bapak Ibu, kata disiplin ini sebenarnya menurut Arawaji, dia menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin do disper, yang artinya belajar. Dari kata ini timbul kata disiplina, yang berarti pengajaran atau pelatihan. Jadi kata disiplin itu adalah sebuah pengajaran dan pelatihan. Kata disiplin itu mengacu pada disiplin diri sesungguhnya,
yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Bapak Ibu, saya kasih ilustrasinya. Ketika kita misalnya mau keluar naik dalam bermotor, kita pasti memakai apa di kepala? Memakai helm, benar sekali. Ketika kita memakai helm, apakah kita diperintah? Tidak. Kira-kira nilai apa yang kita yakini supaya misalnya kita memakai helm itu ketika berkendara supaya apa? Supaya aman, tidak terjadi kecelakaan seperti itu. Jadi kita yakini bahwa ketika saya keluar berkendara saya harus memakai helm, karena memang disiplin sudah tertanam dalam diri kita. Kita sudah ada keyakinan sesungguhnya dalam diri kita. Motivasi dari dalam diri itu sudah terbentuk. Kita yakin sekali seperti itu, Bapak Ibu. Baik, sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan. Bapak Ibu, maksudnya universal itu menyeluruh, di mana-mana dia berlaku aturan itu, keyakinan itu. Kita mau pergi di Kolaka, mau pergi di konser, ketika misalnya contoh yang saya paparkan tadi bahwa berkendara itu begitu juga. Jadi keyakinan itu memang universal, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya tentang nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Teman-teman semua, Bapak Ibu Guru, saya ambilkan contohnya ini ya, nilai profil pelajar Pancasila. Pertama itu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kenapa nilai-nilai ini? Jadi semua pembelajaran yang kita lakukan harus memiliki dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ini. Harus ada nilai-nilainya. Apapun itu, mau visi-visi, mau apa, struktur kurikulum, harus dia berdasar nilai-nilai keyakinan. Karena memang negara kita ini adalah negara yang menganut Pancasila, dasar Pancasila seperti itu. Kalau yang berikutnya Bapak Ibu, saya ambilkan contohnya lagi. Kalau nilai institusi atau organisasi, apa yang diyakini oleh nilai sebuah institusi atau organisasi? Pertama, gaya berpikirnya, berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik dan loyal kepada bangsa dan negara. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dilaksanakan atau diyakini dalam sebuah institusi atau organisasi, Bapak Ibu. Nah, ada juga di sini nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai keterampilan hidup. Yang mana sebenarnya? Yang pertama adalah nilai-nilai kecakapan hidup adalah menyadari hak dan tanggung jawab. Dari nilai-nilai keterampilan hidup itu pertama kita harus menyadari apa hak dan tanggung jawab kita, serta kita memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain. Selanjutnya juga ada memberikan pengaruh positif kepada seluruh teman atau orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi itulah yang harus ditanamkan nilai-nilai kebajikan itu kepada mereka anak-anak didik kita, karena mereka sedang bertumbuh. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke kebutuhan dan nilai-nilai kebutuhan dasar manusia. Kira-kira teman-teman, kalau saya tanya, apa kebutuhan dasar manusia? Ya, benar sekali, kebutuhan dasar manusia. Nah,
kita masuk ke sini. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, survival atau bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, power. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang keempat, kebebasan, freedom. Dan yang kelima, kesenangan atau fun. Bapak Ibu, bertahan hidup itu survival. Ketika di kelas misalnya kita lihat ada anak-anak misalnya dia loyo pagi-pagi nih, tidak bersemangat dalam belajar, maka kita harus tanya kira-kira kebutuhan dasarnya ini, kebutuhan manusia ini dia sudah terpenuhi apa tidak? Bisa jadi mungkin anak itu belum sarapan, dia belum makan, mungkin pakaiannya tidak nyaman yang dia pakai, sehingga itu mengganggu dia. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu mulai dari berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Jadi ketika mungkin dia loyo atau apa, bisa jadi dia sakit. Kebutuhan dasarnya selaku manusia itu tidak terpenuhi di situ. Yang selanjutnya berikutnya adalah di kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima di sini adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi Bapak Ibu di dalam kelas itu kita harus bisa juga melihat anak-anak supaya kita bisa menyatukan, supaya mereka bisa bekerja sama, bisa merasa diterima dengan kelompoknya seperti itu. Banyak kasus itu ketika biasa murid pindahan, maka kita harus bisa ajak murid-murid yang lain agar mereka bisa menerima teman-teman yang baru pindah itu. Karena memang itu adalah kebutuhan dasar juga merasa diterima seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berkaitan dengan harga diri. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Jadi kebanyakan memang baik anak-anak maupun orang dewasa seperti itu merasa berkuasa. Dia ingin menguasai semua keseluruhan. Jadi ada memang rasa itu. Nah, yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan akan pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya mandiri dan otonomi. Ya, jadi anak-anak kalau dalam kelas misalnya dia bebas mau bermain, tetapi tetap dalam fungsi kontrol sesuai dengan aturan progres. Anak-anak misalnya dalam proses belajar dia ingin untuk mencapai potensi maksimalnya, mungkin setiap anak itu kan beda-beda ya Bapak Ibu di dalam untuk mengendalikan arah dirinya seperti itu. Yang selanjutnya adalah kesenangan, berkaitan dengan kesenangan seperti ketawa, bermain dan lain-lain. Jadi ketika ada anak-anak bermain, ya kita jangan larang, tetapi kita tinggal yakinkan dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya tidak tertawa berlebih, atau di dalam kelas tidak boleh tertawa. Kalau misalnya proses pembelajaran tidak adalah sesuatu yang ini, yang jelasnya bisa membuat mereka bahagia gitu. Sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini kan biasanya orang termotivasi itu karena dia ingin hindari hukuman atau dia tidak nyaman. Misalnya kalau dia terlambat datang ke sekolah, saya tidak mau dihukum, maka saya harus jadi motivasinya dia cepat-cepat datang sekolah karena tidak mau dihukum. Tidak ada nilai keyakinan dalam dirinya bahwa untuk menerapkan disiplin itu. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi motivasi perilaku manusia itu setiap dia melakukan sebuah tujuan, dia mungkin
berharap sebuah imbalan atau yang mengharapkan sebuah penghargaan. Bisa jadi ketika saya lakukan ini, saya akan dipuji, saya akan diberikan hadiah, bentuk penghargaan seperti itu. Yang ketiga adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, artinya mereka meyakini bahwa ketika saya lakukan ini, itulah diri saya. Saya akan melakukan seperti itu. Jadi mereka melakukan sesuatu itu berdasarkan keinginan mereka. Nah, teman-teman semua, di sini kita masuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu mungkin kan kita sudah tidak asing lagi kalau hukumannya, konsekuensi sudah tidak asing. Saya mau tanya dulu, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba, dan sifatnya satu orang. Dan sifatnya itu satu arah, dia dari dulu ketika memberikan hukuman. Misal, minggu lalu di upacara itu ada anak-anak yang terlambat antar upacara, itu langsung dikuncikan pagar. Dia diberikan hukuman seperti itu. Artinya hukuman itu tidak disepakati seperti itu, belum ada kesepakatan secara umum. Jadi dia tiba-tiba hukuman, bisa jadi disuruh lagi, mungkin ada guru yang sedang piket, terus dia lihat anak terlambat, ya kamu dihukum lagi 2 kali putar di lingkungan sekolah. Jadi contohnya seperti itu Bapak Ibu ya, terlambat masuk ke sekolah, kemudian ada guru piket, diminta oleh guru piket bisa jalan 2 kali, seperti itu. Kalau konsekuensi, Bapak Ibu, konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan sekolah kelas. Biasanya kita kan sudah bikin peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Siapa yang ribut di dalam kelas akan ada konsekuensinya. Artinya ini semua sudah disepakati. Nah, contohnya terlambat masuk kelas disuruh membersihkan halaman sekolah, misalnya seperti itu. Karena memang itu sudah disepakati Bapak Ibu. Nah, yang ini mungkin kata restitusi teman-teman sudah biasanya kan? Restitusi. Kalau di dalam hukum itu dia tapi kalau di sini restitusi yang dimaksud adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sebentar restitusi ini akan dibahas di halaman yang terakhir. Posisi, kita masuk sekarang posisi kontrol guru. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Tidak jarang dari kita selaku guru itu posisi kontrol yang kita gunakan adalah penghukum. Yang kedua, posisi kontrol kita sebagai guru itu biasa pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol kita sebagai manajer. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol tadi, ini dia contohnya. Penghukum. Biasanya kalau penghukum itu kalimat yang dia keluarkan atau gaya atau gestur yang dia lakukan seperti ini, menghargai kamu, jangan seperti itu, misalnya begitu, atau kamu lari sana, itu bisa jadi begitu. Terus dia menunjuk, dia berkaca pinggang, membekak, seperti itu ya. Jadi bisa jadi hukuman yang diberikan itu hukuman fisik verbal. Nah, Bapak Ibu, dampaknya anak menjadi pendendam. Bisa jadi ketika anak kita hukum berlebih, dia akan dendam. Atau biasa Pak guru sana, begitu orangnya, ibu guru sana sudah mencubit, atau ibu guru sana sudah hukum kita. Nah, yang
Selanjutnya adalah tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu. Jadi bisa jadi ketika dihukum mereka tidak akan masuk lagi belajar kalau misalnya pelajaran apa ini kerjas, pelajaran apa ini matematika kita akan hitung. Jadi mereka takut untuk masuk karena sudah dendam seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru yaitu pembuat merasa bersalah. Biasanya kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, kalimat atau kata yang dikeluarkan itu suaranya lembut, namun dia tetap menyalahkan siswa. Misal, kenapa begitu? Gara-gara ini seperti ini, jadi kasihan juga Pak Guru sudah ini. Jadi seolah-olah dia salahkan siswa, tetapi dengan suara lembutnya, jadi siswa itu merasa tersindirkan seperti itu. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Itu dia kalau fungsi kontrol sebagai membuat merasa bersalah. Yang berikutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru adalah sebagai teman. Banyak dari kita ini yang sudah melakukan itu, muridnya dia ajak dan bersikap ramah, cenderung kita bermain dengan murid, bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, yang mengajak murid bercerita ketika keluar main, supaya mereka bisa curhat dengan segala problem yang ada pada dirinya. Nah, dampaknya apa? Hanya dampak dari sebagai sebagai teman juga. Biasanya murid akan bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Karena apa? Mereka selalu akan meminta saran dari kita. Mungkin mereka setiap ada problem akan bertanya, tidak bisa mandiri untuk menyelesaikan sebuah yang mereka hadapi seperti itu. Posisi kontrol yang berikutnya adalah pemantau. Pertama, nada bicara dan ekspresi datar, identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Jadi kalau kita sebagai pemantau, ketika kita memberikan misalnya siswa hukuman atau apapun itu, bisa jadi ini yang mereka lakukan. Jadi kita harus tetap pantau, tetap awasi. Dampaknya biasa pemantau itu menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai-nilai kebaikannya. Mereka akan mengukur berapa kali mereka diberikan sanksi atau hukuman. Tidak sepenuhnya mandiri, bukan. Yang terakhir adalah manajer, suaranya biasa netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya biasanya murid mandiri dan percaya diri serta mengerjakan masalah sendiri. Bapak Ibu, ini adalah contoh kalimat 5 posisi kontrol guru. Ini contoh kalimatnya teman-teman semua. Berhukum, jika kalian terus melanggar aturan kelas, saya terpaksa memberikan sanksi yang sesuai agar kita semua bisa belajar dengan tertib dan nyaman. Itu adalah kalimat guru selaku penghukum. Yang berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Contoh kalimat begini: kalian tahu seharusnya bisa melakukan yang lebih baik, tapi melihat hasil ini, saya merasa kecewa. Apakah kalian sudah memberikan usaha terbaik? Jadi kalau pembuat merasa bersalah, contoh kalimatnya dia seperti ini. Nah, contoh kalimat yang kontrol guru sebagai teman, saya di sini untuk membantu. Jadi jika kalian mengalami kesulitan atau butuh bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya. Jadi guru ini menawarkan solusi atau memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan curhat kepada guru tentang apa saja problem yang mereka lakukan atau alami. Yang selanjutnya adalah contoh posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kalimatnya seperti ini: saya akan mengamati pekerjaan kalian dari sini. Jadi pastikan kalian fokus. Dan mengikuti instruksi dengan baik. Nah, kalau posisi manajer, saya akan membagi kalian ke dalam kelompok dan masing-masing kelompok memiliki tugas tertentu. Pastikan kalian bekerja sama
Pastikan kalian bekerja sama dan menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, sekarang keyakinan kelas. Teman-teman, di sini ada 3 kalimat, ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Kira-kira menurut kita apa itu peraturan kelas? Ali bisa memberikan tanggapannya? Ya? Aturan yang harus ditetapkan. Iya, peraturan kelas, aturan yang tidak berguna sekali. Bu Ali? Ya, benar sekali. Jadi peraturan kelas itu sifatnya dia biasanya itu satu arah. Itu ditentukan oleh guru. Bikin peraturan begini. Setelah itu masuk kesepakatan kelas. Kita akan bicarakan kalau di kesepakatan kelas itu kita akan bicarakan kira-kira peraturan-peraturan ini kita sepakati tidak? Atau kita tawarkan mereka kepada siswa untuk membuat kesepakatan apa peraturan yang mereka inginkan dan kita sepakati secara bersama-sama. Jadi kalau peraturan tadi biasanya itu satu arah dari guru, kebanyakan seperti itu. Peraturan kan begini, jadi siswa itu mengikuti. Kalau kesepakatan kelas teman-teman semua itu dibuat oleh guru dan siswa, jadi disepakati. Begitu juga peraturan sekolah. Tidak bisa kepala sekolah memajukan bilang ini peraturannya, tetapi harus menyeluruh kalau untuk membuat kesepakatan. Tapi kalau peraturan di satu arah biasanya kepala sekolah yang membuat. Nah, teman-teman, yang terakhir itu keyakinan. Yang kita di sini pasti sudah melakukan itu membuat kesepakatan kelas. Tapi apakah ada keyakinan kelas di dalamnya yang kita sudah biasanya kan kalau kami dulu waktu mengikuti CGP itu kita buat dulu peraturannya, terus kesepakatannya yang mana, terus kita tuliskan nilai keyakinannya. Yang selama ini kan cuma kesepakatan kelas saja yang kita tulis, tidak ada keyakinan di sampingnya seperti itu. Nah, teman-teman, keyakinan kelas adalah nilai-nilai dan prinsip universal yang membentuk budaya kelas seperti kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab yang memandu perilaku dan interaksi siswa serta guru. Jadi itu nilai keyakinan kelas ya. Teman-teman semua coba lihat, ini ada contoh apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut. Kira-kira kalimat ini nomor 1 menggunakan helm saat mengendarai motor. Tadi saya sudah kasih contohnya supaya apa? Aman, tidak terjadi kecelakaan. Kalau kira-kira nilai membuang sampah, contohnya apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan berikut? Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Apa keyakinan yang kita inginkan di situ? Nilai-nilainya? Ya, ya. Kita bisa lihat ini. Inilah nilai-nilai Bapak Ibu. Misalnya menggunakan helm saat mengendarai motor, berarti kita yakin itu untuk keselamatan kita. Bukan karena kita takut ada polisi, ada polantas di sana, bukan. Tapi saya yakin, kayak misalnya Pak Mas dari rumahnya dari sana ke sekolah naik motor, ya Pak Mas pakai helm. Karena apa? Memang kita yakin itu, keyakinan nilai-nilai itu bahwa nilai kebajikan itu adalah keselamatan. Seperti itu.